Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera, Om Swastiastu, salam kebajikan rahayu, salam dan bahagia pemirsa Pindara Studio dimanapun Anda berada. Saat ini kita berada di SMP Negeri 30 Konawe Selatan, yang beralamat di Jalan Poros Wonua, Moramo, tepatnya beralamat di Desa Wonua Kecamatan Konda Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara. SMP Negeri 30 Konawe Selatan berdiri sejak tahun 2002, saat ini memiliki 9 ruang kelas belajar atau RKB, 1 ruang perpustakaan, 1 ruang laboratorium, ruang kepala sekolah, 1 ruang guru, 1 ruang UKS, 1 ruang tata usaha, 1 ruang OSIS dan 1 ruang konseling. SMP Negeri 30 Konawe Selatan berdiri di atas lahan dengan luas kurang lebih 400 meter persegi, berada di himpitan areal persawahan, membuat suasana di lingkungan sekolah terasa asri dan sejuk. SMP Negeri 30 Konawe Selatan merupakan salah satu dari 6 sekolah sasaran implementasi Aksi Nasional Pangan Jajanan Anak Sekolah PJAS menuju PJAS yang aman, bermutu, dan bergizi di Kabupaten Konawe Selatan, oleh Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Kendari, yang diintervensi tahun 2020. Dan hari ini akan berlangsung pengawalan komitmen sekolah. Selamat menyaksikan. Salawat dan salam tak lupa juga kita mengirimkan kepada Nabi besar junjungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat-sahabatnya, agar yaumil akhir nanti kita mendapatkan syafaatnya. Baiklah Bapak Ibu, kita melangkah ke acara selanjutnya, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Jajanan sekolah yang aman di Kabupaten Konawe Selatan. Kepada Bapak kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang saya hormati Ketua Tim dari Depok serta jajarannya. Yang saya hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu, Kepala Satuan Pendidikan dari SD, dari SMP yang sudah hadir di acara atau di kegiatan kita pada hari ini. Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan bersama-sama di tempat ini dalam rangka kegiatan yang diselenggarakan oleh Bepom Kendari. Kendari. Sebelum saya lanjut, saya ingin pastikan dulu apakah semua yang dipanggil pada hari ini sudah dari semua. Sudah dari SD, Landono, apa lagi? 4 Konda, apa lagi? 12 Konda, ya. Apa lagi? Landono hanya satu ya? Mana? Pak Umar? Oh ya.
Ada, karena sudah kontrol saya. Di Konda sudah Pak Suwari. Ya, berarti sudah hadir semua Bu ya, sudah hadir semua. Ya, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih banyak kepada BPOM yang telah menjalin kerjasama dengan kami di Kabupaten Konawe Selatan yang sepertinya sudah berjalan sudah sekitar 4 tahun BPOM melakukan ini, karena kita tahu bahwa kegiatan ini merupakan salah satu proyek strategis nasional kalau tidak salah ya. Ini proyek strategis nasional, bukan hanya di Konawe Selatan. Jadi secara umum di Indonesia kegiatan ini dilaksanakan. Nah, kenapa itu menjadi proyek strategis nasional? Karena memang dianggap dan menjadi penting kita karena populasi dari penduduk Indonesia yang sekarang itu yang terbanyak mungkin berada di satuan pendidikan SD mungkin ya, SD dengan SMP. Itu salah satu alasan kenapa pemerintah pusat memperhatikan hal-hal seperti ini. Ya, berarti kita di satuan pendidikan memiliki tanggung jawab ya, selama pagi sampai pulang dari sekolah. Nah, ini yang pertama dulu Bapak Ibu sekalian. Kemudian kegiatan kita hari ini adalah pengawalan, ya, pengawalan komitmen sekolah. Berarti yang diundang di sini adalah satuan pendidikan yang sudah terlebih dahulu, ya, mungkin dilatih atau dilibatkan dalam kegiatan ini. Bukan hanya ini, mengikuti kegiatan mungkin telah diawali dengan yang awal sosialisasinya. Berarti di pertemuan-pertemuan sebelumnya ada komitmen Bapak Ibu sekalian ya yang harus dilaksanakan. Nah, pada hari ini ya, teman-teman dari BPOM Kendari ya, ingin melihat sejauh mana Bapak Ibu sekalian melakukan intervensi terhadap jajaran anak sekolah ya, pangan jajaran anak sekolah ya, keamanannya ini yang paling penting. Apakah di 3 tahun berjalan ini program ini dilanjutkan di tiap satuan pendidikan? Inilah Bapak Ibu sekalian ya. Bisa ke kantin, bisa ke siswa, bisa ke orang tua juga ya, orang tua siswa. Lanjut. Nah, ini kita lihat kenapa ini pemerintah konsen ya terhadap keamanan pangan jajanan anak sekolah. Ini yang tercatat ini Bapak Ibu ya, ada 10 sampai 22 juta. Ini datanya masih tahun 2017. Segini banyaknya Bu kasus penyakit. Ini yang dilaporkan saja atau yang berobat ke rumah sakit. Nah, banyak di antara kita kalau sakit perut hanya minum obat sakit perut, tidak melapor ya. Ini bayangkan, ini baru yang terdata saja. Ini akibat makanan yang tidak aman. Lanjut. Nah, ini kuncinya ada: pertama kenali tangan, kemudian beli pangan aman, baca label, jaga kebersihan, dan catat laporkan apa yang ditemukan. Nah, saya berangkat dulu. Kemarin kita ada di Landono, kabupaten kita sendiri, yang kejadian luar biasa ya, KLB keracunan pangan. Mungkin dari Konda ini nggak tahu ada kejadian KLB itu di Landono ya, daerah Landono. Berarti usus ya, saluran pencernaan kita itu akan mengeras. Nah, kalau saluran pencernaan mengeras bagaimana? Apa dia bisa menyerap makanan? Harusnya kan dia peristaltik terus ya, tapi karena ada formalin atau bahan kimia lain dia jadi kaku. Makanya banyak penyakit-penyakit kemudian yang timbul ya. Lanjut. Nah, ciri-ciri pangan yang mengandung formalin ya. Ini lihat. Nah, ini kita lihat ciri-cirinya ya. Kalau mie basah tidak lengket, tidak mudah putus, lebih mengkilat,
baunya bau kimia gitu ya, bau. Penjualnya itu atau ini dia suka beli yang sudah ini Bu, yang sudah tidak segar, Oh ya. yang murah, ya biasanya itu sudah tercabik-cabik kah apa kah, itu biasanya yang mereka mau di penggilingan ditambahkan sesuatu, itu dia jadi siomay. Ya, jadi itu kan berarti mereka menggunakan bahan-bahan yang tidak bermutu, tidak berkualitas. Ya, akibatnya apa? Anak, dia itu mengkonsumsi makanya tidak bermutu, bergizi. Ya, untungnya semoga nanti tahun depan semua sekolah diberikan makan siang gratis ya. Jadi ibu-ibu agak ringan lagi di pekerjaannya. Tapi PR-nya yang paling berat adalah sekolah harus menjamin bahwa makanan yang diberikan betul-betul aman, bergizi dan bermutu. Nah, ini definisi dari kantin sekolah. Menjual jajanan meliputi pangan siap saji dan pangan olahan yang pembinaannya langsung dilakukan oleh komunitas sekolah. Nah, komunitas sekolah ini diantaranya ada guru, ada orang tua, ya, dan juga siswa sendiri. Ini pangan siap saji itu ibu tahu pangan siap saji seperti apa? Ya, yang langsung dimakan. Jadi kayak dadar, kayak ibu ini, ya, mie, ya. Nah itu karena dia langsung disajikan. Kalau pangan siap saji itu tidak memerlukan izin edar dari Balai POM. Karena kenapa? Daya tahannya itu kurang dari seminggu. Ya. Nah, kalau pangan olahan ini terutama yang diberikan izin oleh Balai POM itu yang memiliki daya tahan lebih dari 1 minggu. Seperti tadi dijelaskan ada kasus yang viral tentang roti, itu kenapa? Karena dia bertahan lebih dari 1 minggu. Aneh, ya, dia pakai pengawet apa ini? Menyebabkan dia sudah mulai berjamur, Bu. Ya, seperti itu. Kemudian, nah ini yang jadi PR adalah ketika Bapak Ibu di sekolahnya mempunyai kantin, tapi yang kelola bukan Bapak Ibu, orang luar. Terus ternyata orang luarnya di kantin itu sudah puluhan tahun, ya. Atau ada juga biasa kita pernah temukan ternyata si pemilik kantin itu dia pernah mewakafkan tanahnya untuk sekolah. Itu lebih berat lagi tuh. Ada ibu ya? Biasanya ada. Ya saya pernah kira begitu. Jadi dia melakukan peneguran kepada kantin bagaimana dia baik. Ini tanahnya dulu mamaku. Ya. Jadi seperti jadi bagusnya ketika Bapak Ibu di kantin di sekolah, sekolah yang mengambil alih buat peraturan dengan pemilik kantin, ya. Bagaimana aturannya? Misal yang pertama, minuman yang dijual air mineral dan produk susu. Ya, kenapa tadi sudah dijelaskan? Sekarang banyak anak-anak yang usia remaja sudah cuci darah. Ya, jadi ibu yang memegang peranan. Kemudian yang kedua, tidak menjual produk mie kecuali dia buat sendiri. Ya, karena bapak yang pengelola kantin. Jadi ketika si kantin dia melakukan pelanggaran terhadap peraturan tersebut, nah bapak ibu bisa melakukan sanksi. Ya, kadang juga biasanya si pemilik kantin jarang membersihkan. Ya, jadi sampah di sekitaran kantin itu berserakan, dibuang saja di belakang. Nah, akhirnya apa? Sampah menumpuk. Ya, akhirnya kenapa? Akhirnya kondisi di kantinnya atau sekolahnya itu menjadi jorok. Ya, seperti itu. Nah, ini urgensi kantin sekolah ternyata sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013, diubah lagi Nomor 13 Tahun 2015 yang disebutkan bahwa kantin merupakan standar prasarana pendidikan yang wajib dimiliki oleh sekolah. Jadi sebenarnya ketika memiliki dana BOS berdasarkan peraturan tersebut, Bapak Ibu sudah bisa menggunakan dana BOS tersebut untuk mendirikan kantin yang layak. Karena hampir mungkin 50%
Di daerah itu kantinnya itu masih semi permanen. Ya. Saya menyapa dulu mungkin ya Bu ya, soalnya ini ya jam-jam lagi memang jam-jam apa ini pasti bisa tahu, jam-jam ngantuk dan jam-jam ya. Ya, Ibu ada di atas pendahuluan bahwa pangan yang aman itu bermutu dan bergizi bagi komunitas sekolah, terutama anak usia sekolah harus tetap menjadi prioritas. Jadi Bapak Ibu yang ada di sini adalah kader dari Balai POM terhadap kader sekolah. Nanti dari sekolah membentuk kader lagi Bapak Ibu ya. Jadi sekolah dari Balai POM membentuk kader sekolah, kemudian kader sekolah yang Bapak-bapak ini akan membentuk lagi kader siswa dan kader apa Ibu? Kader guru Bapak Ibu ya. Jadi pertama kali pada tahun 2020 kita sudah mengadakan sosialisasi terhadap kader-kader kita yang di sekolah, yaitu kader guru dan kader siswa. Nah sekarang kader guru itu mungkin yang kita kader itu pada hari itu sudah banyak yang pindah atau yang pensiun. Kemudian siswa-siswa kita karena sudah 4 tahun yang lalu pasti sudah ada yang tamat Ibu, betul. Jadi kalau Ibu mau melakukan lagi sosialisasi terhadap kader baru Ibu silakan ya. Saya masukan dari Bapak Ibu semua serta selesainya proses dan administrasi sebentar, maka selesai kegiatan kita pada hari ini. Jangan lupa Bapak Ibu ya, komitmen sekolah ya. Kami tunggu selalu, ini masih bulan 8, masih ada bulan 9, 10, 11, rencana aksinya jangan lupa ya Bapak Ibu. Karena kita sudah berkomitmen, berarti kita sudah berjanji ya. Ya Bapak Ibu, perpanjangan tangan dari Balai POM, jangan lupa selalu mengingatkan kepada kader kita untuk selalu menjaga keamanan pangan di sekolah Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu masih kurang paham tentang rencana aksi yang akan Bapak Ibu lakukan, boleh bertanya di grup biar semua membaca ya. Ya, kami mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bapak